Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragila Mayandini dengan NIM 222 10 10 10 035. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pengendalian mutu di sekolah. Baik, langsung saja ke pengertiannya terlebih dahulu. Jadi, sekolah merupakan elemen kunci dalam pelaksanaan sistem pendidikan, berfungsi sebagai lembaga formal yang terorganisasi dengan sistematis dan memiliki tanggung jawab besar dalam mendorong peningkatan mutu pendidikan nasional. Istilah mutu sendiri dalam bahasa Inggris dikenal sebagai kata quality yang memiliki makna kualitas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mutu didefinisikan sebagai ukuran tingkat baik atau buruknya sebuah benda, atau bisa juga mengacu pada tingkat kemampuan seperti kepandaian dan kecerdasan seseorang. Secara istilah, mutu dapat dijelaskan sebagai kualitas dari sesuatu yang mampu memenuhi bahkan melampaui harapan orang yang menggunakan atau menerimanya. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa mutu merupakan tingkat atau derajat kualitas yang melampaui sekadar memenuhi harapan, tetapi juga bisa melebihi apa yang diharapkan oleh pihak yang berkepentingan. Selanjutnya, pengendalian. Nah, pengendalian sendiri atau disebut juga dengan controlling, yang juga dikenal sebagai pengawasan, adalah proses memeriksa dan memantau kinerja seluruh tenaga pendidik dan kependidikan. Tujuan dari pengawasan ini agar bisa meningkatkan motivasi dan prestasi lembaga pendidikan, serta memastikan bahwa semua aktivitas akademika menjalankan tugas sesuai dengan aturan dan deskripsi sesuai pekerjaannya masing-masing. Pengawasan ini dilakukan secara vertikal dan horizontal, sehingga atasan dapat memberikan masukan atau kritik kepada bawahannya. Begitu juga sebaliknya, bawahan dapat memberikan kritik kepada atasannya. Dengan demikian, pengawasan atau pengendalian sangat penting untuk memastikan kelancaran kegiatan dalam organisasi pendidikan. Dari pengertian pengendalian mutu atau yang bisa disebut juga dengan quality control dalam manajemen mutu adalah suatu sistem yang dijalankan secara rutin untuk mengukur dan menilai kualitas produk atau layanan yang diberikan kepada pelanggan. Program pengendalian mutu dibuat agar bisa membantu menciptakan produk atau layanan yang berkualitas dan memuaskan pelanggan. Mutu sangat penting karena bisa menentukan apakah suatu organisasi itu berhasil atau gagal. Pengendalian mutu bertujuan untuk memastikan sistem berjalan efektif dalam meningkatkan, mempertahankan, dan memperbaiki kualitas produk atau layanan yang dihasilkan. Dengan demikian, proses produksi dan pemasaran dapat dilakukan dengan biaya yang paling efisien. Selanjutnya, tentang pengendalian dalam manajemen mutu pendidikan diperlukan agar penyelenggaraan layanan pendidikan berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, sehingga hasilnya akan diberikan sesuai dengan harapan para pihak yang berkepentingan atau stakeholder. Pengendalian mutu sangat terkait dengan upaya menjaga agar kualitas itu tetap terjamin. Pengendalian kualitas sendiri berarti usaha untuk memastikan seluruh aktivitas berlangsung sesuai dengan rencana dan hasilnya memenuhi standar yang telah ditetapkan. Proses ini meliputi beberapa langkah, yaitu seperti membuat rencana dengan menetapkan tujuan serta standar, mengukur hasil, membandingkan hasil yang diperoleh dengan standar yang telah ditentukan, lalu melakukan perbaikan agar kinerja itu menjadi lebih baik. Kegiatan pengendalian mutu meliputi langkah-langkah umum seperti pemeriksaan data secara cermat dan penerapan prosedur standar yang telah diakui. Di tingkat operasional sekolah, tujuan dari pengendalian mutu fokus pada 3 hal utama, yaitu masukan pendidikan seperti siswa, guru, dan sarana, juga proses belajar mengajar, dan hasil dari pendidikan itu sendiri. Menurut Jaluli, isi utama dari pengawasan pendidikan yang bersifat edukatif adalah: yang pertama, pengawasan terhadap pelaksanaan kurikulum, cara guru mengajar, sejauh mana guru memahami isi kurikulum,
bagaimana guru menerapkan teknik penilaian, serta bagaimana guru menjelaskan dan menyesuaikan kurikulum sesuai dengan kebutuhan. Sementara yang kedua yaitu pengawasan terhadap aktivitas kegiatan belajar mengajar di kelas. Materi selanjutnya tentang konsep manajemen pengendalian mutu sekolah. Jadi konsep pengendalian mutu dalam dunia pendidikan merupakan upaya untuk mengelola seluruh sumber daya yang tersedia guna menyediakan layanan pendidikan yang sesuai, bahkan melampaui harapan para pengguna layanan. Proses pelaksanaannya memerlukan strategi tersebut untuk memastikan tercapainya tujuan yang ingin dicapai harus selaras dengan standar mutu yang telah ditentukan. Strategi utama untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu itu mencakup beberapa hal berikut. Seperti yang pertama, mengenali dan memahami semua masalah yang ada di lembaga pendidikan secara menyeluruh. Yang kedua, menerapkan pemahaman tentang pentingnya kualitas baik secara umum maupun yang berkaitan khusus dengan dunia pendidikan. Yang ketiga, melakukan perbaikan secara teratur dan terus-menerus dengan cara yang terencana. Sedangkan yang keempat yaitu mengajak semua pihak yang berkepentingan untuk ikut terlibat dalam setiap langkah atau proses yang dijalankan. Dari tujuan manajemen pengendalian mutu sekolah, tujuannya itu adalah untuk mengevaluasi dan memperbaiki agar rencana yang telah dibuat bisa tercapai dengan sebaik mungkin. Pengelolaan pendidikan mutu di sekolah bertujuan untuk menjamin, menjaga, dan terus meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh dan terus-menerus. Berikut ini adalah tujuan utamanya. Yang pertama, menanggapi kebutuhan para pihak yang berkepentingan secara menjaga dan meningkatkan kualitas secara terus-menerus dan terencana. Yang kedua, sebagai salah satu cara lembaga pendidikan berperan aktif dalam mewujudkan harapan para pihak yang berkepentingan. Yang ketiga, menerima umpan balik untuk memastikan bahwa cara pengelolaan yang diterapkan sesuai dengan kondisi lingkungan hidup di Indonesia yang beragam, baik dari segi budaya, sosial ekonomi, maupun geografi yang cukup kompleks. Dan yang keempat, meningkatkan kesadaran dan terus memperbaiki kualitas pengelolaan secara bersama-sama. Sedangkan dari prinsip dan proses manajemen pengendalian mutu sekolah, yang pertama dari prinsip manajemen pengendalian mutu sekolah, itu ada di fokus pada peserta didiknya. Jadi semua kegiatan pengendalian mutu itu difokuskan untuk memenuhi kebutuhan dan mengembangkan peserta didik sebaik mungkin. Yang kedua, keterlibatan semua pihak atau Total Quality Management atau TQM. Jadi seluruh bagian sekolah, baik itu kepala sekolah, guru, staf, siswa, dan orang tua harus berperan aktif dalam menjaga serta meningkatkan kualitas pendidikan. Yang ketiga, pendekatan sistematik. Jadi manajemen mutu itu dilakukan secara menyeluruh, mencakup input seperti sumber daya, terus proses atau kegiatan belajar mengajar, dan juga output atau hasil belajar, dan outcome atau dampak dari pendidikan. Yang keempat yaitu peningkatan berkelanjutan atau continuous improvement. Jadi kualitas pendidikan itu harus terus diperbaiki melalui evaluasi, refleksi, dan pengembangan program yang berkelanjutan. Yang kelima, berbasis data dan fakta. Keputusan diambil berdasarkan hasil evaluasi, data belajar, survei kepuasan, dan indikator kinerja lainnya. Dan yang keenam yaitu kepemimpinan yang efektif. Jadi kepemimpinan kepala sekolah sangat penting untuk menentukan arah, budaya mutu, dan keberhasilan pengendalian mutu. Pengendalian ini sangat penting karena bahkan rencana yang paling baik pun bisa meleset dari jalur. Selain itu, pengendalian membantu manajer memantau perubahan yang terjadi di lingkungan sekitar dan bagaimana pengaruhnya terhadap kemajuan organisasi. Jadi, dari kesimpulannya, secara umum mutu itu atau kualitas pendidikan menggambarkan keseluruhan bentuk dan ciri dari layanan pendidikan yang menunjukkan seberapa baik layanan tersebut mampu memenuhi kebutuhan dan harapan para pihak yang terlibat.
Oleh karena itu, upaya meningkatkan mutu pendidikan tidak hanya fokus pada apa yang masuk seperti sarana atau sumber daya, tetapi juga harus mengelola proses belajar mengajar dengan baik agar hasil yang dicapai oleh peserta didik itu bisa diperoleh secara maksimal. Kegagalan beberapa lembaga pendidikan itu sering terjadi karena kurangnya pengendalian dari dalam. Sebaiknya, lembaga yang sukses dalam jangka panjang biasanya mampu membuat strategi yang kuat dan membangun sistem serta proses kerja yang mendorong karyawannya untuk bekerja secara efektif. Dengan menerapkan langkah-langkah pendidikan yang tepat, lembaga dapat memastikan bahwa mereka tuh terus bergerak ke arah tujuan dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara efektif. Oleh sebab itu, pengendalian yang baik menjadi kunci penting agar lembaga bisa sukses dalam jangka panjang dan terhindar dari kegagalan. Jika sebuah organisasi itu tidak mampu menerapkan pengendalian yang baik, maka mereka bisa menghadapi berbagai resiko dan ketidakpastian yang bisa membahayakan kelangsungan usahanya. Sebaliknya, dengan memiliki prosedur pengendalian yang kuat, lembaga bisa menjamin bahwa setiap tindakan yang diambil itu selaras dengan visi dan misi mereka, serta memberi petunjuk yang jelas bagi para karyawan. Karena itu, pengendalian yang efektif bukan hanya penting untuk menjaga disiplin dan tanggung jawab, tapi juga menjadi dasar bagi pertumbuhan yang terus-menerus dan kesuksesan jangka panjang bagi organisasi atau lembaga tersebut. Pengendalian sendiri itu sangat penting karena bahkan rencana yang paling buruk itu kan juga bisa meleset dari jalur. Maka pengendalian atau sering disebut juga pengawasan itu menjadi bagian terakhir dari proses manajemen setelah perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan. Pada tahap ini, pengendalian itu berfungsi agar semua aktivitas yang telah direncanakan dan disusun terlaksana sesuai dengan sarana yang telah ditetapkan. Karena masalah itu sering muncul karena lemahnya pengendalian yang menyebabkan perbedaan antara rencana awal dengan pelaksanaan yang sebenarnya. Pengendalian memegang peranan krusial dan tidak boleh diabaikan, karena tanpa adanya kontrol yang baik dan efektif, sebuah organisasi itu bisa mengalami kebingungan, ketidakteraturan, bahkan kegagalan dalam mencapai tujuannya. Dengan adanya pengendalian, manajemen dapat memastikan bahwa setiap langkah dan kegiatan yang dilakukan itu benar-benar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini juga memungkinkan manajer untuk secara mendeteksi adanya penyimpangan atau kesalahan dalam proses kerja, sehingga dapat segera diperbaiki sebelum berubah menjadi masalah yang sangat sulit untuk ditangani. Oleh karena itu, pengendalian bukan sekadar tahapan akhir dalam proses manajemen, tetapi menjadi atau merupakan bagian penting yang mendukung tercapainya tujuan organisasi secara efisien dan berkelanjutan. Pengendalian yang kuat menjadi dasar bagi terciptanya sistem kerja yang tertib, akuntabel, dan mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Jadi dari keseluruhan materi yang sudah saya sampaikan, itu dari awal kesimpulannya, manajemen pengendalian mutu adalah komponen krusial dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di sekolah. Dengan menerapkan prinsip-prinsip pengendalian yang efektif, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi, sekolah dapat memastikan seluruh proses pendidikan itu berlangsung sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, serta mampu memenuhi ekspektasi para pemangku kepentingan, khususnya yaitu di peserta didik. Pengendalian mutu itu bukanlah tanggung jawab eksklusif kepala sekolah atau manajer, melainkan kewajiban bersama seluruh elemen sekolah, termasuk guru, staf, orang tua, dan juga siswa. Kerjasama yang solid itu disertai komitmen untuk perbaikan berkelanjutan menjadi kunci dalam menciptakan lembaga pendidikan yang berkualitas, responsif terhadap perubahan, dan juga mampu melahirkan kelulusan yang unggul. Dengan pemahaman dan penerapan manajemen pengendalian mutu yang konsisten dan menyeluruh, sekolah itu tidak hanya mempertahankan
standar kualitas saja, tetapi juga membangun dasar yang kokoh untuk perkembangan dan kesuksesan jangka panjang dalam bidang pendidikan. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan dari penerapan atau manajemen pengendalian mutu di sekolah ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.